Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bukbaraing. Kelompok Bari? Oh, kelompok-kelompokan Oh, kelompok bukan. Oke dah. presentasi tugas satu dan dua. Oke. Ya, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari presenter, yaitu dari tugas satu dan 2, yaitu berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Bengkel Las Listrik Bungsu Mandiri. Ya, sebelumnya kami perkenalkan dulu, di sini ada Niki Rizky Ramdhani dengan RP 13 22 017. Di situ yang selanjutnya ada rekannya Satria 13 20 22 035. Baik, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada bab satu pendahuluan bisikan latar belakang. Dalam operasional pengelasan, pekerja berhadapan dengan berbagai potensi bahaya seperti paparan radiasi, percikan api, ya, terus tekanan logam panas, dan juga ada asap dan gas beracun. Risiko kebakaran ledakan, sengatan listrik, serta membahaya mekanik dari peralatan dan material. Oleh karena itu, implementasi sistem K3 yang efektif di belakang las menjadi keseharuan untuk melindungi para pekerja dari ragaman risiko yang melekat pada proses pengelasan. Selanjutnya di sini ada tujuan-tujuan dari K3. Yang pertama itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bersahabat bagi karyawan. Yang kedua itu ada mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya K3. Yang keempat, ada mematuhi peraturan dan standar K3 yang berlaku. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Nah, di sini selanjutnya ada metodenya nih. Ya, ada metode identifikasi. Yang pertama itu ada infeksi K3 atau observasi secara langsung karena lokasi kerja tersebut dapat menimbulkan resiko kecelakaan akibat faktor lingkungan kerja yang buruk. Itu bisa terjadi. Dan kedua, pemeriksaan rutin dan sistematis terhadap tempat kerja, peralatan dan dan sorry, prosedur untuk mencatat identifikasi aktivasi kerja. Yang ketiga ada penyusunan OPC yaitu Operation Process Chart. Dan keempat ada mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan yang ditemukan pada setiap operasi. Yang kelima yaitu ada keselamatan para pekerja yang diutamakan dan tanpa adanya SOP dan APD yang memadai. Baik, di sini ada bab 2 yaitu deskripsi tempat identifikasi. Nah, di sini tuh berisikan ada gambaran umum lokasi dan penjelasannya juga. Yaitu Bengkelas ini tuh bernama Bengkelas Listrik Bungsu Mandiri, ya, berlokasikan di Jalan Utama Tengah Ciputra Bandung. Di sini merupakan bengkelas listrik yang memproduksi pagar rumah, tralis, ya, dan kebutuhan properti lainnya yang berhubungan dengan welding atau pengelasan. Nah, yang dilakukan bengkelas listrik ini dapat kemungkinan menimbulkan bahaya dan risiko kecelakaan. Contoh sepertinya gini, lihat dari gambar tersebut dari sini tidak menggunakan APD yang cukup baik, mulai tidak ada helm, terus di sini tidak ada menggunakan sepatu. Dengan lihat untuk mengejalkan pagar listriknya cuma menggunakan satu batang besi saja gitu ya. Berarti kan kemungkinan ini bisa tertimpa atau keteribaan gitu. Contoh lihat di sini kayak ada percikan-percikan api yang kayak gini bisa aja kan menimbulkan kebakaran di tempat kerja gitu teman-teman. Nah, terus di sini Betul. dari bab 3 ini akan dijelaskan oleh Diki Rizky. Di bab 3 ini tuh ada hasil identifikasi. Jadi kita bisa lihat nih dari Operation Process Chart OPC. Kita tuh bisa menunjukkan bahwa dari awal kegiatannya tuh dari misalkan pengambilan tools, terus dari setup toolsnya dipotong, setup mesin lasnya, proses lasnya diperiksa sampai dikemas, dan itu tuh berdasarkan dari ada durasi menitnya dan berdasarkan dari scrapnya berapa persen kurang lebih gitu. Lanjut. Di bab 3 ini ada hasil identifikasinya ya. Jadi ada beberapa kategori bahaya yang memungkinkan terjadi. Misal ada physical hazard. Physical hazard tuh kayak bahaya yang berasal dari lingkungan fisik. Jadi bisa dapat menyebabkan cedera atau Lihat teman-teman ada gangguan teknis dari Diki Rizky ya. zat electrical hazard tuh yang berhubungan dan berkaitan dengan energi listrik. Sehingga menyebabkan sengatan listrik, luka bakar, atau kebakaran lainnya. Mechanical hazard tuh kayak berdasarkan timbul dari mesin atau hal-hal yang bergerak lainnya gitu.
dari mesin peralatan atau benda yang bergerak dapat menyebabkan cedera fisik. Lalu ada biological hazard, yang dimana ini tuh berasal dari organisme hidup atau produknya dapat menyebabkan infeksi dan alergi. Psikososial hazard tuh yang berkaitan dengan desain pekerjaan atau organisasi kerja atau enggak yang ada di lingkungan kerjanya gitu. Ergonomic hazard tuh timbul dari ketidaksesuaian antara tuntutan pekerja dan kemampuan fisik dan mental kerja. Misalnya kayak misalkan duduk yang tidak ergonomis, berdiri tidak ergonomis, dan lain-lainnya. Lanjut. Lalu di bawahnya tuh ada jenis potensi bahaya. Di sini tuh ada jenis potensi bahaya di mana kita tuh bisa mengevaluasi dari resiko-resiko residual yang tingkat levelnya tuh seperti level satu nih, kategorinya tidak signifikan. Terus yang kedua kategori kecil, level ketiga itu kategori sedang, level ketiga kategori sedang, level 4 kategori besar, level 5 katastrofi. Nah, bahaya ergonomic hazard dan physical hazard, electrical hazard, mekanikal dan potensi lainnya tuh bisa dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat menimbulkan gangguan pada otot dan tulang atau enggak bahaya lainnya seperti nyeri punggung, cedera pinggang, kelelahan otot, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan jenis potensi bahaya. Kita tuh bisa menganalisis dari tabel hasil. Coba ke tabel hasil. Baik, Di baik. tabel hasil tuh ada identifikasi ya. Di identifikasinya tuh berdasarkan dari OPC-nya. Kita tuh dianalisis dulu dari OPC-nya, mulai dari pengambilan toolbox sampai akhir. Bisa dilihat dulu dari gambar, taksnya, di deskripsi dulu nih peralatannya tuh, misalkan apa aja dalam toolbox, entah alat ukur, spidol, dan lain-lainnya. Terus tuh kita tuh mengidentifikasi dari lingkungannya, digambarkan lah. Lingkungan itu misalkan pencahayaannya kurang, atau enggak hal-hal lainnya pengaruh terhadap kinerja sebuah operatornya. Lalu ada tipe hazard itu menyesuaikan. Lalu ada resikonya nih, resikonya tuh terjadi dari tipe hazard. Misal, physical hazard nih, resikonya tuh terjadi cedera punggung karena posisi atau enggak kayak misalkan hal-hal yang bisa menyebabkan fisik kita tuh terkena akibatnya gitu. Lalu di sini tuh ada undang-undangnya. Kita tuh masukin nih undang-undangnya sesuaikan dengan detail hazardnya. Undang-undangnya itu di nomor 36 tahun 2009. Contohnya itu tentang kesehatan yang mengatur mengenai kesehatan secara umum. Ada konsekuensinya. Kita tuh bisa ngeliat konsekuensinya dari beberapa deskripsi, tipe hazard, dan detail hazardnya. Jadi kita bisa simpulin nih konsekuensinya apa dari misalkan dari physical hazard. Oh, berarti dapat mengalami cedera pada punggung. Atau enggak kayak misalnya yang bawah nih ergonomi hazard dapat mengalami cedera pada punggung dan pinggang. Lanjut ke bawah. Di bawah tuh selanjutnya ada penjelasan gambar juga yang tadi sampai yang akhir. Coba ke akhir, Top. Baik. Yang ke akhir, yang di akhir tuh sampai dikemas. Sorry, sorry, ke atas, ke atas. Nah, Yang dikemas tuh kan tadi dari OPC-nya sampai yang dikemas. Nah, kita tuh bisa lihat nih dikemasnya. Mulai dari dikemas nih meja pengapakan, di meja pengapakan tuh kita masukin gambar yang operatornya tuh sedang mengemas atau mengapakan gitu. Nah, di sini tuh kita bisa lihat nih kerjaannya kayak gimana. Oh, berarti manual. Karena emang nggak ada peralatan khusus lainnya. Terus tuh dia tuh akan melakukan alat packaging. Waktunya berapa lama? Kira-kira kemungkinan tipe hazardnya apa? Misalkan di sini tipikal hazardnya physical hazard. Nah, lalu ada nyeri pada punggung. Itu tuh berdasarkan physical hazardnya. Jadi kita menjelaskan dari undang-undang nomornya. Misalkan di sini tertera Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 itu berdasarkan penelitian dari physical hazardnya. Kira-kira begitu. Jadi tentang ketenaga kerjaan meskipun fokus utamanya pada hubungan industrial. Tuh. Nah, di sini tuh ada resikonya. Resikonya itu bisa kelelahan otot, punggung, pinggang, dan lain-lain. Jadi gambaran pada tabel tersebut tuh sebenarnya berdasarkan dari operasi proses chartnya. Ayo lanjut ke bawah. baik. Nah, selanjutnya setelah tabel yang tadi, kita di sini bisa menjelaskan penyebab dan indikasinya. Kita tuh bisa melihat dari tabel yang tadi. Dari ini tuh kita bisa menganalisis yang telah dikaji karena menjelaskan bahaya ergonomi di lingkungan kerja, khususnya tuh di bengkel las, muncul akibat desain stasiun kerja yang tidak memperhatikan prinsip ergonomis, mulai dari bahaya listrik, umumnya tuh bersumber dari kelalaian dalam perawatan, atau enggak kayak human error-nya lah gitu. Lalu ada kurangnya pemahaman terhadap sistem kelistrikan, kecelakaan seperti tangannya terjepit atau enggak luka karena eh, benda-benda tajam atau enggak kayak seperti pencahayaannya tuh yang buruk itu juga mempengaruhi para pekerja. Lanjut ke bawah, Tom.
Nah, selanjutnya setelah penyebab dan indikasi itu ada tabel 5Y. Tabel 5Y itu apa sih? Sebenarnya diambil dari operasi proses chartnya dulu. Kita masukin nih operasi proses chartnya. Kita bisa lihat dulu dari identifikasi yang tadi sampai ke konsekuensinya. Kita ambil dari konsekuensi dan sebab akibatnya. Misalkan dari physical hazard atau enggak physical ergonomi deh, kelelahan otot punggung saat mengambil posisi. Kalau physical ergonomi berarti masukinnya masalahnya adalah kelelahan pada otot punggung. Kenapa? Berarti karena pekerjaan itu kurang membungkuk, toolboxnya diletakkannya di lantai karena terlalu membungkuk ketika mengambil toolboxnya, dan tidak tersedia tempat penyimpanan toolbox karena secara tidak langsung di lokasi itu tidak ada tempat yang menurut kita berdua tuh tidak ergonomis gitu. Itu kurang lebih, dan itu tuh disusun sampai ke eh, operasi prosesnya yang akhir. Kayak yang akhir coba saat lihat dulu saat yang akhir tuh ada dari kelelahan otot. Kelelahan otot punggung, pinggang, lengan dan bahu saat dikemas. Itu tuh berarti masuknya ke ergonomik, ergonomik hazard. Jadi bisa diketahui sebab akibatnya tuh gara-gara sering membungkuk terus, akhirnya kelelahan otot pada punggung. Terus juga karena apa? Karena posisi kerjanya tidak ergonomis. Terus itu tidak ada meja pengapakannya. Proses pengapakannya tuh di bawah, di permukaan lantai. Nggak ada alat bantu yang ergonomis banget. Nggak ada evaluasi postur kerjanya sampai ke dalam proses pengapakan. Kurang lebih gitu. Hasil analisis yang telah kita buat pada tabel 5Y. Di ke bawah. Setelah tabel 5Y, kita tuh lanjut ke bukti visualnya. Kita tuh bisa melihat dari kondisi yang terjadi di bengkel las listrik mandiri. Di sini tuh kita bisa lihat dari operatornya yang kurang SOP-nya, standarnya gitu, kurang banget karena kita bisa lihat di sini dari nggak ada pengaman, nggak ada sarung tangan, nggak ada safety lainnya yang memungkinkan ini tuh bisa dapat berdampak kecelakaan bagi operatornya. Lanjut, di sini tuh ada bawah di bawahnya tuh lalu ada presentasi tugas dua. Tugas dua tuh berdasarkan dari tugas satu sebenarnya yang diambil. Dan di sini tuh tetap sama metode, temanya tuh tentang pekerja bengkel las listrik bungsu mandiri yang kita analisis gitu. Foto. Nah, di bawah tuh selanjutnya ada latar belakangnya. Kita bisa mengetahui latar belakangnya tuh kesehatan dan keselamatan kerja tuh merupakan aspek krusial dalam lingkungan kerja perbengkelan listrik. Penerapan standar ketiganya itu yang komprehensif sangat penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja akibat pengelasan dan akibat lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas saat bekerja. Wah, lanjut. Di bawah tuh setelah pendahuluan latar belakang ada tujuannya. Tujuannya ketiga tuh untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mengurangi risiko kecelakaan kerjanya akibat penyakit kerjanya juga bisa, terus juga untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya ketiga, mematuhi SOP atau peraturan standar yang berlaku, meningkatkan efisiensinya untuk menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Setelah tujuan ketiga, kita bisa melihat metode identifikasinya. Kita memasukkan nih metode identifikasinya menggunakan inspeksi K3. Kita bisa inspeksi dulu dan observasi secara langsung di lokasi. Lalu yang kedua ada pemeriksaan rutin dan sistematis dari para pekerja, tempat kerja, peralatan, prosedurnya, penyusunan OPC-nya atau Operation Process Chart, lalu ada mengidentifikasi penyebab, jadi kita bisa mengidentifikasi penyebabnya dan permasalahannya, lalu kita menggunakan metode Job Safety Analysis JSA, yang dimana untuk mengidentifikasi dan tindakan pengendalian berdasarkan hierarki pengendaliannya. Lalu yang keenam, ada kurangnya pemahaman terhadap risiko kecelakaan keselamatan karena kurangnya SOP atau enggak yang APD-nya enggak memadai lah. Lalu ke bawah, setelah itu kita bisa lihat nih di deskripsi tempat identifikasi gambar umum lokasinya. Ini tuh bengkel listrik tuh berlokasi di Jalan Utama Tengah Ciputra, Bandung. Jadi itu sebenarnya memproduksi pagar rumah teralis dan kebutuhan properti lainnya. Lanjut ke bawah, kita bisa lihat dari gambar umumnya tuh seperti ini yang terjadi dan lokasinya apa adanya yang telah kita telusuri dan kita amati. Di sini tuh ada dari hasil identifikasinya. Kita bisa lihat hasil identifikasinya yang tadi kita sebut di tugas satu tuh kita masukin ke sini karena itu salah satu operasi proses chat yang paling penting untuk kita gunakan.
kita bisa mengikuti alur-alurnya, mulai dari pengambilan tools, setup tools, diukur, dipotong, setup mesin las, proses las, diperiksa, dan dikemas. Lanjut ke bawah, di sini tuh ada tabel hasil identifikasinya, seperti yang tadi saya sebutin, itu mulai dari OPC-nya, nama operasi, nama mesinnya, terus gambarnya, deskripsi, tipe hazard, detail hazard, kurang lebih sama kayak di tugas satu. Jadi kita tuh ngambil dari tugas satunya untuk dilanjutkan di tugas dua. Lanjut, setelah ini tuh ada penjelasan dan gambar-gambarnya sampai pengapakan atau pengemasan. Ke bawah lanjut, kita akan langsung menilai bagaimana resiko menggunakan JSA. Jadi tabel JSA tuh kita tuh bisa ngambil dari proses chartnya juga atau enggak dari elemen kerjanya. Kita ngambil dari elemen kerjanya. Ketika ngambil toolbox, kira-kira tipe hazardnya apa, lalu kita masukin konsekuensinya. Konsekuensinya tuh ada di tabel, kita bisa lihat atau enggak kita bisa cari sendiri. Probability-nya juga ada di tabel, mulai dari probability nomor 2, nomor 4, nomor 3, severity-nya juga ada di tabel. Kita bisa lihat dari identifikasi kira-kira yang cocok ketika eh, tipe tipe of hazardnya misalkan physical atau ergonomi kira-kira yang terjadi di lapangan tuh setelah kita analisis tuh di nomor berapa untuk severity-nya. Misal kita tuh masukin nomor 2 karena nomor 2 tuh cenderung lebih ke mudah eh, apa ya kayak mudah terkena sebab akibatnya gitu. Lalu ada skor, ada C-nya, ada controlling measure-nya. Jadi controlling measure itu lebih ke kita tuh ngasih pendapat kayak misal sediakan rak ergonomis, gunakan sarung tangan karena yang telah kita analisis para operatornya tuh kurang menggunakan sarung tangan dan tidak ada rak ergonomis. Misalkan mempersiapkan alat kerja, masukin tipe of hazardnya kira-kira apa, kalau kita masukinnya ergonomi. Terusnya konsekuensinya apa nih? Cedera punggung dan pinggang, SOP penataan alatnya juga kurang, masukin skornya, CC-nya, severity dan probability-nya, sampai ke membuang sisa potongan material dan hasil pengawasan ke tempat limbah. Itu kan masuknya ke mechanical ergonomy kan. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari tipe of hazard mechanical ergonomy itu, lebih ke konsekuensinya kalau nggak cedera tangan, bisa tergelincir juga kan. Masuklah probability-nya 2 dan severity-nya 3, CC-nya level 3 dan skornya juga di angka 6. Kenapa? Karena controlling measure-nya tuh menggunakan sarung tangan, sepatu safety, wadah tertutup. Jadi kita tuh ngasih saran untuk menggunakan sarung tangan, sepatunya lebih safety, wadah tertutup, agar tidak tidak apa ya, tidak terkena hasil dari dampak limbahnya, potongan materialnya misalkan gitu. Jadi lebih safety, lebih operator lebih aman. Lanjut ke bawah. Nah, setelah menggunakan JSA, di sini tuh saya akan menjelaskan dari penjelasan hasil penilaian risiko bungsu mandiri menggunakan JSA. Jadi penjelasan yang di atas tuh saya akan uraikan ya. Jadi berdasarkan hasil penilaian risikonya tuh menggunakan Job Safety Analysis atau JSA. Jadi terhadap 10 elemen kerja dalam proses pengawasan ditemukan bahwa mayoritas aktivitasnya tuh bisa kita lihat tadi aktivitasnya tuh memiliki tingkat resiko sedang klasifikasinya tuh CC2 dan 3 dengan satu aktivitas tuh tergolong beresiko tinggi yang dimana CC 5 yaitu pada proses pengawasan. Jadi ketika proses pengawasan tuh konsekuensinya tuh sungguh lebih berat ketimbang yang lain karena mudah terbakar, mudah terluka dan mudah mudah terbakar dan terluka. Lanjut bahwa setelah mengetahui penjelasannya, kita tuh bisa lanjut lagi nih jenis bahayanya tuh yang paling dominan tuh dari bahaya ergonomi karena dari postur tubuh saat operator bekerja tuh kurang ergonomis dan tidak ada alat bantu lainnya gitu. Jadi bisa menyebabkan nyeri otot, cedera punggung dan postur tubuhnya tuh tidak nyaman, terutama pada aktivitas seperti mengambil toolbox, menyiapkan alat kerja, mengukur, sehingga proses pengemasan. Nah, selain itu tuh ada bahaya mekanik nih dan fisik juga. Karena risikonya tuh mudah tertusuk alat, luka gores saat pemotongan material, serta mudah tertimpa benda saat pemeriksaan hasil las. Dan bahaya listrik yang paling tinggi itu terjadi saat proses pengawasan ya. Jadi proses pengawasan tuh bisa memiliki potensi luka bakar, kelelahan akibat percikan api, serta suhu tinggi. Lanjut, Sat. Partner saya akan menjelaskan dari tabel tindakan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian.
Nah, baik, di sini tuh ada sebutnya ada tahapan-tahapan ininya ya, tahapan-tahapan misalnya apa ini yang harus kita kendalikan hari pengendalian ini. Contoh misalnya di sini tuh ada urutan dari prosesnya. Di sini tuh kayak mengambil toolbox, ya tahapan kerjanya. Terus ada potensi bahayanya nih, seperti terkena alat tajam dan atau alat jatuh gitu ya. Karena di sini tuh tidak ada tempat untuk menyimpan dari toolboxnya. Terus eliminasinya apa tuh? Ya, karena di sini tidak terlalu berbahaya karena sedang gitu ya. Karena di sini rekayasa teknik itu harus menggunakan rak ergonomis dan aman. Terusnya ada administratif seperti SOP, pengembalian alat. Terus di sini APD-nya menggunakan apa? Sarung tangan. Nah, terus kedua di sini juga ada kayak mempersiapkan alat kerja sampai membuang sisa material ke tempat limbah gitu. Nah, contoh saya kita ambil lagi di sini kayak membuang sisa material ke tempat limbah. Nah, di sini tuh potensi bahayanya apa sih? Nah, di sini tuh bisa terkena serpihan tajam, paparan bahan kimia, atau sampai bisa menyebabkan iritasi kepada kulit gitu. Nah, di sini ada situsinya gitu seperti limbah ramah lingkungan gitu. Jadi kita harus saranin mengelola limbah hasil dari eh, material-material yang habis pengelasan. Maksudnya di sini rekayasa teknisnya seperti apa? Ya disediakan limbah wadah limbah khusus yang tertutup gitu ya sesuai dengan SOP-nya. Nah, administratifnya itu seperti SOP buang limbah. Terus APD-nya apa? Menggunakan sarung tangan. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan tabel tindakan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian. Jadi tabel tersebut ya berdasarkan hierarki pengendalian ini dalam keselamatan dan kesehatan kerja K3. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap langkah pekerjaan, lalu merencanakan serta menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko berdasarkan hierarki dari eliminasi hingga APD. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau penyakit kerja dan memastikan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Baik, di sini ada pembahasannya. Dalam proses produksi ya pagar rumah atau sejenisnya, pada setiap proses pengelasan, di baik fungsinya itu yang sangat-sangat vital, menggunakan mesin las listrik, juga membawa potensi bahaya yang cukup serius bagi operator maupun lingkungan kerja di sekitarnya. Upaya ini secara langsung bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit ya akibat kerja untuk mencapai pentingnya meningkatkan kesadaran karyawan mengenai signifikasi K3 serta memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan standar K3 yang relevan. Baik, di sini ada dari tabel berikut itu ada analisis potensi bahaya dan keterkaitan dengan 5W analisis. Yang pertama itu ada analisis potensi bahaya dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama aktivitas kerja di bengkelas. Dari hasil observasi kami dan pendekatan job safety analysis atau JSA, ditemukan nih bahwa setiap tahapan kerja memiliki jenis bahaya yang spesifikasi baik dari aspek fisik, mekanik, ergonomik, hingga kelistrikan. Nah, keterkaitannya adalah membantu kita untuk mencegah insiden yang sudah diantisipasi, sedangkan 5Y membantu kita belajar dari insiden yang terjadi, termasuk tidak tran, tran, terantisipasi atau yang gagal dikendalikan untuk memperkuat sistem pencegahan kita di kemudian hari. Nah, terus ada implikasi nih. Ya, implikasinya itu perlunya perusahaan untuk secara serius melakukan evaluasi dan perancangan ulang terhadap area kerja dan alur aktivitas dengan mempertimbangkan aspek ergonomis. Hal ini dapat direalisasikan gitu ya melalui inventasi pada alat bantu kerja yang ergonomis, peralatan kerja yang dapat disesuaikan dengan postur tubuh pekerja, serta penerapan sistem kerja yang mengurangi repetisi gerakan yang berisiko. Nah, di sini juga ada kategori-kategori berbahayanya seperti bahaya fisik yang tadi dijelaskan oleh Niki, terus bahaya kelistrikan, bahaya mekanik, bahaya ergonomis, bahaya psikososial. Nah, di sini juga ada keterkaitannya dengan 5W analisis lainnya ya, seperti dalam masalah karyawan yang kelelahan otot, patik, punggung saat mengambil toolbox, pekerja harus sedikit membungkuk karena akan berisiko punggung merasakan lebih nyeri yang lebih fatal. Terus juga di sini tidak tersedia tempat penyimpanan yang ergonomis gitu ya. Itu yang Y keempat itu tidak ada perancangan layout kerja yang ergonomis.
tidak ada tempat memadai untuk menyimpan toolbox, sempitnya tempat penyimpanan dan tidak adanya tempat yang ergonomis. Sampai ke proses yang ke-8, kelelahan otot. Nah, di sini tuh kebanyakannya dalam analisis ini tuh seperti kelelahan otot, sakit pinggang, atau tangan yang bisa terjadinya kebakaran kepada tangan gitu. Akhirnya berakibatkan beresikokan kebakarnya atau hangusnya tangan gitu karena tidak menggunakan sarung tangan yang sesuai. Nah, dari kesimpulan yang kami telah buat yaitu di sini pentingnya meningkatkan kesadaran karyawan mengenai signifikasikan K3 serta memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan standar K3 yang relevan. Pada akhirnya, penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif tidak hanya melindungi pekerja saja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap proses kerja di Bengkelas Bungsu Mandiri ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori bahaya utama yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan sampai ke lingkungan kerjanya juga. Nah, saran dan rekomendasi dari kami nih, ya, yaitu yang pertama ada meningkatkan penerapan SOP dan pengawasan ketiga, ada penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri APD, perbaikan desain kerja berdasarkan prinsip ekonomis, pemeliharaan dan infeksi, infeksi rutin peralatan, juga dan tempat kerjanya yang tadi cuman seadanya saja gitu ya, apalagi tadi yang eh, ngituin apa namanya pagar gitu cuman hanya pakai besi satu doang. Terus yang kedua ada pelatihan dan edukasi K3 Betul. secara berkala, penerapan dan hierarki pengenalian risiko. Terus rekomendasinya nih yang paling bagus nih, mengembangkan sistem manajemen K3 atau SMK3, investasi pada teknologi dan peralatan yang lebih aman, melakukan audit K3 eksternal secara berkala. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.